A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Waghfir li li abi innahu kana minadh dhalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Kita sedang dikacaukan oleh satu isu yang sedang diperdebatkan, yaitu sedang memperdebatkan tentang zuriat Nabi. Masya Allah, karena saya sering membiasakan diri untuk sholat hajat, kemudian beristikharah, bagaimana sih menurut Al-Quran. Begitu saya buka sembarangan, Al-Quran ini surat Asy-Syu'ara ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Ini doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dijadikan pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini merupakan satu petunjuk yang jelas dari Al-Quran bahwa itu sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Siapa yang zuriat Nabi, siapa yang bukan zuriat Nabi. Tetapi bagi mereka yang merasa bukan dari golongan habaib, janganlah mengungkit-ungkit hal itu. Karena itu merupakan salah satu cara orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau cara orang-orang kapital, cara orang-orang yang ingin memecah belah Islam, mengganggu kita. Itulah sebabnya kita nggak perlu, artinya jangan menyinggung. Jangan menyinggung hal-hal yang sifatnya sangat rentan sekali dengan apa yang disebut dengan zuriat Nabi. Saya rasa, saya tidak memihak ke sana ataupun ke sini. Terserah Anda menilai. Yang jelas, kadang-kadang kita itu tidak mengkontrol dulu ucapan-ucapan kita, statement, pendapat. Yang mana itu merupakan hal-hal yang bisa menstigma atau bisa mendoktrin masyarakat awam. Syahadat kita sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kaidah kita di dalam bertauhid, mengesahkan Allah sama. Sholawat kita sama. Lalu kenapa kita ini akan terbuai atau tertipu oleh iblis ketika kita ini mulai dipecah belah hanya karena hal-hal yang seperti itu? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita ketika kita diuji dengan dihinakan. Bahkan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap al-abtar, orang yang mandul, nggak punya keturunan. Ini asbabun nuzul daripada turunnya ayat Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani aka huwal abtar. Inna a'tainaka kal kautsar. Sungguhnya wahai Muhammad, aku telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Fasalli, maka salatlah. Siapapun itu, baik dia habaib maupun tidak, ketika dia keluar dari koridor garis ketentuan Al-Quran, jika dia melanggar, maka dia bukan lagi termasuk dari Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah. Jadi masalah keturunan atau zuriat Nabi tidak perlu kita perbesar. Cuman kami menyesalkan ketika Anda tidak tahu tentang apa yang dimaksud dengan zuriat Nabi dan apa kelebihan-kelebihan daripada zuriat Nabi, para habaib, kemudian Anda membahas itu, maka ini adalah satu kesalahan. Karena itu berarti kita sudah membuka peluang bagi iblis dan anak buahnya, orang-orang yang berjiwa syaitan, untuk semakin masuk dan memecah belah kita sebagai umat Islam. Marilah, bahwa cukup sampai di sini. Tidak perlu diperpanjang lagi. Jika kita sudah diberikan klarifikasi, kenapa harus diperpanjang lagi?
Anda yang tidak tahu tentang apa itu zuriat Nabi, Anda yang tidak tahu tentang bagaimana silsilah Ahlul Bait, tidak perlu memberikan komentar-komentar yang sifatnya akan memancing kemarahan sabah hingga akhirnya akan timbul perpecahan di dalam umat Islam itu sendiri. Karena nanti yang akan menentukan kita siapa yang berhak menjadi penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan amaliah kita. Itu pun nanti akan difilter lagi. Siapa yang lebih ikhlas? Saya bukan mengajari, tetapi ini adalah langkah kepedulian saya. Saya sebagai orang yang awam dengan literasi ilmu yang terbatas, sangat prihatin. Kenapa kok ini masalah zuriat Nabi, Ba'lawi, Habaib diperpanjang terus? Disinilah Allah akan membuktikan siapa yang lebih cerdas. Biarkan mereka menggonggong orang-orang yang tidak tahu. Dan marilah kita berkonsentrasi. Kalau ayat yang saya buka sembarangan ini, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, dan jadikanlah kami menjadi pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Siapapun, apakah dia itu zuriat Nabi atau bukan, ketika mereka menjalani agama atau kehidupan ini sesuai dengan realita perintah Al-Quran, maka dia akan menjadi pewaris surga. Dan di surga itu tidak ada lagi siapa keturunan siapa. Sekalipun dia keturunan Nabi atau Ahlul Bait, tapi kalau mereka itu melakukan kemaksiatan, maka dia sudah keluar dari koridor. Siapapun dia, walaupun dia bukan zuriat Nabi, ketika mereka melakukan perintah Al-Quran sesuai dengan koridor garis Al-Quran, maka dia akan menjadi kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Maka dari itu, di sini adalah penentuan dosa dan kesalahannya adalah ketika orang memberikan atau membuka peluang atau pintu bagi iblis untuk menggoda kita, menyesatkan kita sehingga terjadi perpecah belahan di antara umat Islam. Karena apa? Kalau ada orang mencuri, iblis biasa-biasa saja. Hanya diberikan nilai bagus. Oh, saya sudah berzina, bagus. Saya sudah minum, bagus. Tetapi ketika datang iblis atau anak buahnya, syaitan, yang sudah berhasil memecah belah umat manusia, maka dia langsung dirangkul oleh rajanya, yaitu iblis, laknatullah alaih. Apakah mau kita ini dijadikan sebagai ranking atau peringkat satu anak buahnya iblis ketika kita bisa memecah belahkan umat Islam ini? Lebih baik kita fokus saja sesuai dengan apa yang ditunjukkan Al-Quran, yaitu fokus meminta supaya kita menjadi pewaris-pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini saya membukanya secara acak saja. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Dan ampunilah dosa bapakku karena sungguhnya dia termasuk orang yang sesat, bunyi ayatnya. Mungkin ini bisa menjadi analogi buat kita. Mari kita berkonsentrasi memohonkan ampun untuk bapak-bapak kita, nenek moyang kita. Ayat ini mukhatabnya kepada Nabi Ibrahim, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim yang mengajak bapaknya Azar untuk masuk Islam. Bapaknya Nabi, justru dia menjual, menyembah patung. Sehingga Nabi Ibrahim, waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ampunlah dosa bapakku karena dia termasuk orang yang sesat. Artinya apa? Kalau kita terus berkonsentrasi dengan perkara-perkara tentang siapa nenek moyang kita, siapa zuriat dan siapa bukan zuriat, sampai harus dibuktikan dengan DNA, tes DNA dan lain sebagainya, maka jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang keliru. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan janganlah engkau jadikan aku ini orang yang bersedih pada hari kebangkitan. Sekarang, seandainya saya bertahan bahwa saya ini adalah anak raja dan terbukti, tapi ternyata saya tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa saya ini adalah anak raja, maka ujung-ujungnya
menang jadi arang, kalah jadi abu. Karena apa yang akan membuktikan kita untuk mendapatkan peringkat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari itu ayat berikutnya menjelaskan yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yang mana pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta benda kita. Tidak lagi bermanfaat siapa keturunan-keturunan kita. Dari zuriat siapa, dari nasab siapa, tidak lagi bermanfaat pada saat itu. Di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan bagi beliau-beliau dan bagi Anda semua, jika Anda memahami atau betul-betul kembali pada konteks awal bahwa kita ini adalah ummatan wahidah, umat yang satu yang memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, janganlah kita mau dipecah belah oleh hal-hal seperti itu. Memang rasanya sakit ketika saya adalah anak seorang raja kemudian dianggap sebagai anak seorang budak. Itu sebagai perumpamaan atau analogi. Maka ketika itu, apabila saya bersabar, nanti Allah akan memberikan keputusannya, yaitu di hadapan pengadilannya yang maha adil, yang maha bijaksana, dan di mana pada hari kiamat itu tidak lagi bermanfaat harta benda yang kita miliki, tidak lagi bermanfaat garis keturunan kita, tetapi yang bermanfaat pada hari itu adalah illa man atallahu biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tunduk dan selamat. Mari kita selamatkan hati kita dengan senantiasa kita tawadhu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan semuanya dan mari kita rapatkan barisan, karena musuh terlalu nyata, musuh sudah terlalu banyak, dan musuh terlalu curang sudah akan menghancurkan kita dengan cara licik-liciknya mereka. Oleh sebab itu mari kita selamatkan hati kita, kita selamatkan barisan kita ini, supaya kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.